Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Tadi sarapan apa? Nasi goreng. Berarti enak ya. Ada temannya yang nggak masuk? Tidak ada. Oke, sebelum belajar, ayo cicipin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Didi sudah mau memimpin doa. Nah, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tidak tahu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada manusia. Ada yang tahu organ-organ di manusia? Nggak ada? Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, kalian pada semangat nggak nih? Semangat. Kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Karena hari ini pembelajaran kita adalah organ pernapasan manusia. Tujuannya supaya kita mengetahui apa saja organ-organ yang kita gunakan pada saat kita bernapas ya, dan apa fungsi-fungsinya. Nah, kalian harus menyimak video ini supaya bisa tahu apa saja organ pernapasan pada manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup. Nah, tadi kita memerlukan oksigen itu dari mana? Dari lingkungan. Sekitar, benar. Nah, coba sekarang siapa yang bisa jelaskan apa itu bernapas? Ayo kata saya. Ya, Lisa. Bernapas itu artinya kita menghirup dan memasukkan oksigen dari lingkungan hidup. Benar sekali. Yeay. Nah, simak lagi. Pembuatan karbondik dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Mula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau lari, batang tenggorok atau trakea, cabang darah tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ayo, siapa yang bisa sebutkan lagi organ pernapasan pada manusia? Angkat tangan. Ayo, coba Titi dulu. Organ yang ada pada pernapasan manusia itu ada hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Benar. Yeay, sekarang. Coba Titi sekarang. Coba ulang organ-organ pernapasan. Hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Benar sekali. Tepuk tangan. Nah, Ya, Pipo. Kalau lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik, Pipo, karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. ayo siapa yang tahu kenapa kita kalau bernapas lewat hidung itu lebih baik daripada mulut? Karena dalam rambut halus. Benar, semuanya sudah pintar ya. Jadi di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring kotorannya supaya udara yang kita hirup itu lebih bersih.
kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Ayo selang volunteer tadi apa fungsinya? Untuk mengatur suhu. Ya benar, tepuk tangan buat Lisa. Juga jalur yang langsung ke tubuh dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat sabuk lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Aku pernah mengelak. Pernah banget Ibu. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari bawah organ kan? Iyalah. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga lagi menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu perjalanan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Ayo siapa yang tahu apa fungsi dari bronkus? Saya Bu. Ayo Lisa. Fungsi dari bronkus itu merupakan persabangan antara paru-paru kanan dan juga kiri. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Lisa. Jadi bronkus itu adalah persabangan antara paru-paru kiri, paru-paru kanan dan menghubungkan juga dengan trakea ya. Nah, di sini bisa dilihat itu paru-paru kanan dan paru-paru kirinya. Jika kita berhirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan menuju pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Ayo sekarang siapa yang bisa tunjukin yang mana bronkus, yang mana bronkiolus? Yang mana bronkus? Saya. Coba Lisa. Kalau bronkus itu yang cabang dua itu Bu. Ya benar. Terus kalau yang bronkiolus itu yang cabang kecilnya tapi bukan. Ya benar. Tepuk tangan untuk Lisa. Jadi yang bronkus itu adalah yang ini ya. Seperti yang dikatakan oleh Lisa, yang percabangannya lebih besar, dan kalau bronkiolus itu yang ini, yang lebih kecil. Nah, di alveolus ini terdapat kantung kecil, di mana kantung kecil ini tempat pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 ya. Jadi begitu sistem organ pernapasan manusia kita mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Nah, apakah sudah dimengerti semuanya? Sudah. Ibu sekarang mau bagikan LKPD ya buat kalian. Nanti kalian harus jawab. Ayo Ibu kasih waktu 5 menit. Udah Bu. Nah, jadi kan kalian itu sudah menjawab. Siapa yang sudah? Kita Bu. Oke. Coba sekarang Lisa maju untuk sebutkan. Ayo, pertanyaannya adalah apa saja organ pernapasan? Di sini organ pernapasan pertama itu ada hidung, kemudian ada laring, terus ada trakea, ada bronkus, terus bronkiolus sama alveolus. Benar, tepuk tangan untuk Lisa. Ada jawabannya berbeda? Sama Tidak ada yang sama
pencernaan pada bagian belakang. Tepuk tangan. Iya, iya. Terus, ayo siapa yang bisa lari? Apa itu lari? Saya Bu. Ya, Fitri. Lari itu merupakan tempat kotak suara sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Fitri. Tepuk tangan untuk Fitri dulu. Nah, jadi lari itu adalah tempat kotak suara atau pita suara sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Kalau Prakea, Saya ayo Fitri lagi apa Prakea? di trakea itu terdapat bulu halus Iya. Terus? untuk menyaring. Benar, jadi tepuk tangan. Nanti Ibu akan jelaskan lagi ya. Nah, jadi di trakea ini juga terdapat bulu-bulu halus untuk menyaring kotoran. Jadi selain di hidung, di trakea juga udara disaring lebih biar lebih bersih lagi ya. Dan juga trakea ini bisa digetarkan supaya lebih udara masuk ke paru-parunya itu bersih gitu. Terus selanjutnya ada apa? Bronkus. Ayo apa bronkus? Ayo Lisa. Bronkus adalah percabangan antara paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Benar, tepuk tangan. Yeay. Terus kalau bronkiolus. Saya Bu, Coba Fitri. adalah percabangan yang lebih kecil dari bronkus Bu. Benar, tepuk tangan. Yeay. Terus alveolus. Saya Bu. Ayo Cici. Alveolus itu yaitu ujung dari percabangan bronkiolus. Ya, di alveolus itu tempat pertukaran O2 dan CO2. Benar sekali, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, benar ya. Jadi di organ pernapasan manusia itu mulai dari ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, jadi sekarang apa kalian sudah tahu apa saja organ pernapasan manusia? Sudah. Ayo, sekarang supaya kita lebih mengingat mengenai sistem pernapasan manusia, ayo kita nyanyi lagu ini supaya kita lebih mengingatnya. Ini pakai dada kaki saya ya. Ayo belajar di tempat pernapasan. Oksigen dari hidung, tarik-tarik trakea, melewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, itu trakea O2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Kalau kita bernapas sekarang sudah tahu ya lewat saluran apa saja? Sudah. Oke. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang bisa mengetahui organ-organ pernapasan? Oke. Kalau begitu Ibu cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih semuanya karena sudah hadir dan terima kasih. Wassalamualaikum.